Stepa Rusia pada Juli 1943, hamparan hijau dan emas yang tak berujung. Ladang-ladang bergelombang membentang hingga ke cakrawala di bawah terik matahari musim panas yang tinggi dan tanpa ampun. Namun di balik hamparan yang tampak tenang ini, ketegangan besar terasa menggelegak di udara. Parit-parit membekas di tanah, meriam-meriam artileri bersembunyi di posisi yang telah dipersiapkan, dan barisan tank lapis baja bergemuruh di sepanjang jalan tanah. Setiap gerakan dilakukan dengan presisi. Setiap unit bersiap untuk saat ketika ketenangan itu akan berubah menjadi kekacauan. Inilah Kursk, konsentrasi terbesar pasukan dan mesin yang pernah dilihat front timur. Dan kedua belah pihak tahu bahwa hari-hari mendatang akan menjadi penentu. Di utara, pasukan Jerman di bawah komando Hitler sedang menghimpun ujung tombak serangan mereka. Panther, Tiger, dan Ferdinand masing-masing adalah benteng mekanis yang dipenuhi kekuatan tembak. Para pilot dari Luftwaffe berputar-putar di atas, siap menyerang posisi Soviet dan melunakkan pertahanan untuk memudahkan serangan lapis baja. Setiap komandan, dari model di utara hingga HUT di selatan, memahami taruhannya. Setelah bencana di Stalingrad, keberhasilan di sini bisa mengembalikan inisiatif kepada Wehrmacht, berpotensi mendorong mundur Tentara Merah dan mengubah keseimbangan di front timur. Di sisi seberang, Soviet juga sama waspadanya. Jaringan intelijen ramai dengan laporan tentang persiapan Jerman, memberikan Tentara Merah kesempatan langka untuk mengantisipasi serangan sebelum terjadi. Marskal Zhukov dan para jenderalnya akan mengubah tonjolan Kursk menjadi sebuah benteng. T-34 dan KV-1 berkilauan di bawah sinar matahari saat para kru berlatih. Wajah mereka tampak penuh tekad. Dalam keheningan yang tegang ini, Stepa itu sendiri seolah menahan napasnya. Sekitar 3 juta pasukan, ribuan tank, dan ratusan pesawat berdiri siap di kedua sisi. Setiap keputusan, setiap momen, dan setiap kesalahan langkah akan terasa berlipat ganda di seluruh dataran. Pada tanggal 5 Juli, gemuruh artileri akan memecah keheningan dan salah satu konfrontasi lapis baja terbesar dalam sejarah akan terjadi. Sebuah perjuangan besar yang akan membentuk nasib front timur dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah militer untuk selamanya. Selamat datang di Wars of the World. Setelah bencana di Stalingrad pada awal tahun 1943, Wehrmacht mendapati dirinya terpukul. Penyerahan tentara ke-6 pada bulan Februari telah menghancurkan tidak hanya kekuatan militer Jerman, tetapi juga moral mereka. Di sepanjang seluruh front timur, kerugian dalam hal personel, perlengkapan, dan momentum memaksa komando tinggi Jerman untuk menilai kembali strateginya. Namun Hitler yang yakin bahwa Jerman harus kembali mengambil inisiatif sebelum musim panas, mendesak para jenderalnya untuk menemukan jalan kembali menuju dominasi. Di sektor selatan, Marsekal Lapangan Erich von Manstein mengorganisasi ulang sisa-sisa formasi yang hancur menjadi grup tentara selatan yang dipulihkan. Pada bulan Februari hingga Maret, ia melancarkan serangan balasan yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Kharkov ketiga. Dengan menggunakan Angkatan Darat Panzer keempat di bawah Jenderal Hermann Huth dan Korps Panzer SS di bawah Paul Hauser, Manstein menyerang ujung tombak Soviet yang terlalu jauh setelah mereka bergerak ke barat dari Stalingrad. Dalam perang manuver yang cepat dan brutal, pasukan lapis baja Jerman ini mengapit, mengepung, dan kemudian menghancurkan unit-unit Soviet di garis depan, menyebabkan korban jiwa yang sangat besar, dan merebut kembali kota Kharkov pada 14 Maret 1943, dan kemudian bergerak ke utara untuk merebut kembali Volgograd pada akhir bulan. Keberhasilan itu, meskipun secara taktis mengesankan, menunjukkan adanya kelemahan.
Keberhasilan ini telah memperpanjang jalur pasokan Jerman. Pasukan mereka tetap terlalu tersebar, dan mencairnya salju musim semi yang dikenal sebagai Rasputitsa akan segera membuat operasi skala besar menjadi sulit. Selain itu, meskipun Kharkov dan Belgorod memberikan sedikit ruang bernapas, keduanya tidak banyak mengubah gambaran strategis yang mendasar. Tentara Merah sedang memulihkan diri, melakukan reorganisasi, dan masih mampu melancarkan serangan baru. Di Berlin, Hitler dan stafnya mempertimbangkan pilihan mereka. Wehrmacht berhasil meraih kemenangan lokal di Kharkov, tetapi front timur masih terancam runtuh. Pada saat yang sama, perang yang lebih luas mulai berbalik melawan Jerman. Kekalahan pasukan poros di Afrika Utara pada Mei 1943 menghilangkan salah satu medan perang utama. Pendaratan sekutu di Italia sudah diambang pintu, dan kampanye pengeboman strategis di wilayah Reich mulai meningkat. Hitler menghadapi tuntutan yang semakin besar dari sekutunya, kebutuhan untuk memulihkan prestise Jerman, dan kebutuhan militer yang mendesak untuk mencegah Soviet memperoleh keunggulan yang tak mungkin lagi dikejar. Sebuah pukulan yang menentukan sekarang di timur mungkin bisa menghancurkan kekuatan Soviet dalam satu serangan, memperpendek garis depan, dan membebaskan divisi-divisi untuk digunakan di tempat lain. Tonjolan Kursk, sebuah tonjolan besar di garis pertahanan Soviet antara Orel di utara dan Belgorod di selatan, tampaknya menawarkan peluang itu. Jika wilayah ini bisa dijepit dan pasukan di dalamnya dihancurkan, Jerman mungkin bisa mendapatkan kembali kebebasan bermanuver dan inisiatif strategis. Dengan nama sandi Unternehmen Zitadelle atau Operasi Citadel, Hitler menyetujui serangan penjepit ganda. Dari utara, Angkatan Darat ke-9 di bawah Kolonel Jenderal Walter Maudsley dari Grup Angkatan Darat Tengah akan bergerak ke selatan dari Orel. Dari selatan, Marsekal Lapangan Erich von Manstein dari Grup Angkatan Darat Selatan bersama Angkatan Darat Panzer ke-4 Jenderal Hermann Huth dan Detasemen Jenderal Werner Kemp akan bergerak maju ke utara dari Belgorod. Kedua pasukan tersebut akan bertemu di dekat Kursk, mengepung dan memusnahkan pasukan Soviet di dalamnya. Dalam memoarnya Lost Victories, Manstein merangkum rencana untuk serangan tersebut. Kutipan, Operasi Citadel dimaksudkan untuk menjadi pukulan yang menentukan, sebuah hantaman telak yang akan menghancurkan pertahanan Soviet dan mengembalikan inisiatif kepada Wehrmacht. Akhir kutipan. Tujuan mereka jauh melampaui keberhasilan lokal. Di mata Hitler, Citadel tidak hanya bisa mengamankan garis depan yang lebih pendek, tetapi juga memberikan pukulan psikologis dan militer yang menghancurkan. Bahkan mungkin membuka jalan untuk serangan baru menuju Moskow dari tenggara dengan berkoordinasi dengan pasukan lainnya. Seperti yang dicatat oleh sejarawan David Glantz dalam The Battle of Kursk, kutip, Citadel adalah kesempatan terakhir Hitler untuk merebut kembali inisiatif strategis di timur dan menunda kekalahan yang tak terelakkan. Akhir kutipan. Namun sejak awal ada keraguan di dalam komando Jerman. Model telah memperingatkan bahwa Angkatan Darat ke-9-nya masih kekurangan pasukan akibat pertempuran musim dingin dan lemah dalam persenjataan berat. Pengiriman tank Panther dan Tiger yang baru tertunda dari jadwal, dan kekurangan baik personel maupun bahan bakar masih terus terjadi. Lumpur musim semi memperparah masalah, memaksa penundaan berulang kali. Awalnya dijadwalkan untuk awal Mei, lalu Juni, dan akhirnya awal Juli. Penundaan-penundaan ini memberi Tentara Merah waktu berharga untuk mempersiapkan pertahanan mereka dan membuat Wehrmacht menjalankan pertaruhan besar itu dalam kondisi yang bahkan kurang menguntungkan. Operasi Citadel bukan hanya langkah berani, tetapi juga risiko yang menurut penilaian Hitler perlu diambil untuk membalikan kemunduran yang telah dimulai di Stalingrad. Pada awal tahun 1943, Stalin dan Stavka, komando tinggi Rusia, tahu bahwa Hitler cepat atau lambat akan mencoba memulihkan posisi Jerman di timur. Intelijen Soviet yang mengandalkan berbagai sumber, termasuk jaringan mata-mata yang beroperasi di Swiss dan informasi yang diperoleh melalui penyadapan ultra Inggris, telah mulai menyusun gambaran yang lebih jelas tentang di mana serangan Jerman berikutnya mungkin akan terjadi. Meskipun detailnya masih diperdebatkan, seperti waktu pasti, kekuatan, dan poros serangan yang tepat,
tonjolan Kursk muncul dalam benak Soviet sebagai titik fokus yang paling mungkin. Marskal Georgy Zhukov yang pengaruh strategisnya meningkat sejak Stalingrad sangat mendorong sikap bertahan yang dapat menyerap dan menahan setiap serangan Jerman. Seperti yang ia peringatkan dalam surat kepada Stalin tertanggal 8 April 1943 kutipan, pada fase pertama, musuh dengan mengumpulkan pasukan terbaik mereka, termasuk 13 hingga 15 divisi tank, dan dengan dukungan sejumlah besar pesawat, akan menyerang Kursk dengan kelompok Kromskom-Orel mereka dari timur laut dan kelompok Belgorod-Kharkov mereka dari tenggara. Saya menganggap tidak bijaksana bagi pasukan kita untuk melakukan serangan dalam waktu dekat guna mendahului musuh. Akan lebih baik membiarkan musuh menguras tenaganya melawan pertahanan kita dan melumpuhkan tank-tanknya, lalu mengerahkan cadangan segar untuk melakukan serangan umum, yang pada akhirnya akan menghancurkan kekuatan utamanya. Akhir kutipan. Di bawah arahan ini, Komando Tinggi Soviet menugaskan Rokossovski ke front tengah, sisi utara tonjolan, dan Vatutin ke front Voronezh, sisi selatan. Sementara itu, front Stepa bersama Ivan Konev ditempatkan sebagai cadangan strategis lebih jauh ke timur, siap merespons begitu Jerman telah mengerahkan kekuatan utamanya. Selama berbulan-bulan di musim semi, persiapan pertahanan Soviet menjadi hampir berskala industri. Front Tengah dan Front Voronezh membangun 3 sabuk pertahanan utama di sektor mereka, masing-masing dibagi lagi menjadi zona fortifikasi. Di belakangnya, 3 sabuk tambahan disiapkan sebagai posisi cadangan. Kedalaman gabungan dari 3 sabuk utama tersebut mencapai sekitar 40 km. Sistem penuh 6 sabuk di kedua sisi Kursk membentang antara 130 hingga 150 km ke dalam. Dengan masih ada lebih banyak pertahanan yang dijaga oleh Front Stepa di luar itu, sehingga total kedalaman pertahanan mendekati 300 km menurut beberapa perhitungan. Pekerjaan rekayasa ini sangat besar. Pasukan Zenit Tempur Soviet dan sejumlah besar warga sipil, sekitar 300.000 pekerja pada musim panas 1943, menggali parit, membangun parit anti-tank, mendirikan kawat berduri, dan membuat posisi senapan mesin yang disamarkan. Ladang ranjau bermunculan di mana-mana. Lebih dari 500.000 ranjau anti-tank dan sekitar 440.000 ranjau anti-personel dipasang di seluruh tonjolan, dengan kepadatan tertinggi berada di sabuk pertahanan pertama. Beberapa ladang ranjau ini memiliki kepadatan sekitar 1.500 ranjau anti-tank dan sekitar 1.700 ranjau anti-personel per kilometer. Sebagai referensi, ini berarti bahwa untuk setiap 60 cm atau sekitar 2 kaki perjalanan, Anda hampir pasti akan menginjak ranjau. Titik-titik pertahanan yang kuat dibangun di sekitar jalur-jalur serangan yang kemungkinan besar akan digunakan. Setiap titik pertahanan biasanya mencakup beberapa meriam anti-tank, senjata ringan, bunker, dan mortir. Banyak kendaraan lapis baja yang ditanam dan meriam swagerak digunakan untuk memperkuat pertahanan tetap. Soviet juga mengerahkan detasemen pelintang bergerak, yaitu unit insinyur spesialis yang bertugas memasang ranjau dan rintangan di jalur formasi lapis baja Jerman. Bertindak sebagai cadangan anti-tank yang fleksibel di tingkat divisi, korps, dan front. Stavka juga menimbun cadangan operasional siap untuk melakukan serangan balasan terhadap serangan balasan. Setelah ofensif Jerman kehilangan momentumnya, pasukan Soviet di bawah Rokossovski, Vatutin, dan kemudian Konev akan dapat melancarkan operasi balasan. Stalin, Zhukov, dan Komando Soviet telah memutuskan bahwa mereka tidak akan mendahului serangan Jerman dengan ofensif penuh. Sebaliknya, mereka akan membiarkan Jerman datang, mengarahkan mereka ke pertahanan yang sudah dipersiapkan, melemahkan mereka, lalu memimpin serangan balasan. Semua ini membuat Kursk menjadi lebih dari sekedar tonjolan. Bagi Soviet, Kursk sedang dibentuk menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah jebakan. Ketika Jerman menyerang pada bulan Juli, mereka tidak hanya harus menembus garis pertahanan, tetapi juga menghadapi labirin pertahanan yang sudah dipersiapkan, ladang ranjau, pasukan cadangan, dan pasukan Rusia yang bersembunyi siap menunggu saat yang tepat untuk melawan balik.
Pada pagi hari tanggal 5 Juli 1943, dataran luas dan datar di tonjolan Kursk bergetar akibat gemuruh pertama Operasi Citadel. Sebelum tank-tank bergerak masuk, Jerman melancarkan serangan artileri yang dahsyat, membombardir posisi-posisi terdepan Soviet selama hampir 1,5 jam di utara dan 1 jam di selatan. Guruh ribuan peluru artileri segera diiringi oleh deru pesawat pengebom Luftwaffe yang menyerang posisi pertahanan dan lapangan udara Soviet, berusaha melemahkan perlawanan dan menguasai langit. Kemudian, ujung tombak lapis baja mulai bergerak maju. Di pusat serangan Jerman terdapat senjata terkuat mereka, yaitu tank Tiger, Panther, dan Ferdinand. Tiger 1 adalah sosok yang sangat besar dan mengintimidasi. Lapisan baja tebal dan meriam 88 mm-nya mampu menghancurkan tank Soviet dari jarak jauh. Lapisan baja depannya bisa melebihi 100 mm dan beratnya lebih dari 50 ton. Sebuah benteng logam yang hanya sedikit senjata Soviet mampu menembusnya secara langsung. Panther, meskipun masih baru dan belum teruji, menggabungkan kecepatan dengan meriam 75 mm berkecepatan tinggi yang mematikan. Dan lapisan baja depannya yang miring memberikannya perlindungan lebih baik dibandingkan tank Jerman sebelumnya. Terakhir dan tentu saja tidak kalah penting adalah Ferdinand yang kemudian dikenal sebagai gajah, benar-benar raksasa di medan perang. Dengan berat 65 ton dan dipersenjatai dengan meriam 88 mm, lapisan bajanya hampir 200 mm tebalnya di beberapa bagian. Satu tembakan dari sebagian besar meriam Soviet hanya bisa memantul saja. Kompensasinya, Ferdinand menjadi berat dan lambat, mobilitasnya terbatas sekitar 30 km per jam atau kurang dari 19 mil per jam, dan seperti semua mesin, ia rentan terhadap kerusakan mekanis. Di sektor utara, Kolonel Jenderal Tentara ke-9 pimpinan Walter Maudsley mulai bergerak ke selatan dari sekitar Orel. Pasukan Maudsley langsung menghadapi rintangan, ladang ranjau berlapis, posisi anti-tank yang diperkuat, dan sabuk pertahanan Soviet yang sudah dipersiapkan dengan baik. Meskipun mendapat dukungan artileri dan serangan udara, laju maju mereka hampir terhenti ketika serangan balik Soviet menghantam sisi sayap mereka. Kemajuan hanya diukur dalam hitungan kilometer, dan pasukan Maudsley mendapati diri mereka kesulitan menghadapi pertahanan yang sebelumnya mereka harapkan bisa ditembus dengan kecepatan. Di selatan, Jenderal Hermann Huth dari Angkatan Darat Panzer ke-4 dibantu oleh Korps Panzer SS kedua di bawah Paul Hauser menghadapi medan yang lebih baik dan posisi depan Soviet yang sedikit lebih lemah. Di sini pasukan Jerman bisa bergerak lebih cepat dan tank-tank berat mereka dapat menunjukkan kekuatan tembaknya dengan dampak yang lebih besar. Formasi di selatan mencakup lebih banyak tank Tiger dan Panther bersama dengan sejumlah Ferdinand. Tugas mereka adalah menerobos garis pertahanan Soviet, menembus ke dalam tonjolan, dan bergerak menuju kota Prokhorovka, di mana para perencana Jerman memperkirakan akan terjadi pertempuran yang menentukan. Namun bahkan di sini serangan maju tidaklah mudah. Pertahanan Soviet berlapis-lapis dan diatur dengan cerdik, dengan artileri yang ditempatkan di posisi tersembunyi. Ladang ranjau tersembunyi di bawah tanah dan meriam anti-tank siap siaga di posisi-posisi yang diperkuat. Namun, Huth tetap percaya diri dan teguh, kemudian menulis tentang pertempurannya melawan pasukan Rusia yang bertahan di posisi, kutipannya, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan keadaan adalah inti dari kepemimpinan yang sukses. Akhir kutipan. Seiring berjalannya minggu pertama ofensif, unit-unit Jerman di kedua sektor mulai merasakan tekanan. Kendaraan-kendaraan mengalami kerusakan, jalur pasokan makin kewalahan, dan setiap kilometer kemajuan membutuhkan pembersihan ranjau, menetralkan meriam Soviet yang ditempatkan di posisi bertahan, serta maju di bawah tembakan terus-menerus. Pasukan di selatan berhasil membuat terobosan lebih dalam dibandingkan di utara, tetapi gerakan penjepit yang diperlukan untuk mengepung para pembela Soviet belum terbentuk. Tentara Merah dengan hati-hati menahan pasukan cadangan mereka di luar jangkauan, mengamati dan menunggu, siap untuk melawan serangan Jerman begitu formasi lapis baja mereka sudah dikerahkan dan menjadi rentan. Pada pertengahan Juli, ofensif Jerman telah meraih beberapa keberhasilan lokal, tetapi sama sekali tidak mendekati keberhasilan besar yang diharapkan Hitler.
Serangan di utara hampir sepenuhnya terhenti dan penetrasi di selatan meskipun lebih dalam menghadapi perlawanan yang semakin kuat. Raksasa lapis baja Wehrmacht, Tiger, Panther, dan Ferdinand telah terbukti sangat efektif, tetapi mereka tak terkalahkan. Panggung kini telah disiapkan untuk bentrokan monumental berikutnya, pertempuran tank besar-besaran di Prokhorovka, yang akan menguji teknologi Jerman dan ketahanan Soviet dalam apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai pertempuran tank terbesar dalam perang ini. Garis pertempuran telah ditetapkan, para prajurit sudah siap, dan dataran Kursk menanti badai yang akan datang. Pada tanggal 12 Juli 1943, hamparan luas dataran di dekat Prokhorovka menjadi panggung bagi salah satu pertempuran tank paling intens dan paling banyak diperdebatkan dalam sejarah. Saat fajar menyingsing, udara dipenuhi asap tebal dan gemuruh artileri terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar di bawah berat ribuan tank dan kendaraan lapis baja, masing-masing bersiap untuk bentrokan yang akan menentukan pertempuran Kursk. Jerman di bawah komando Jenderal Hermann Huth telah mengerahkan pasukan elit mereka untuk pertempuran penentu ini. Korps Panzer SS kedua yang dipimpin oleh Jenderal Paul Hauser maju dengan kekuatan yang luar biasa. Di pusat serangan mereka terdapat tank Tiger I yang perkasa, raksasa yang mampu menghancurkan tank Soviet dari jarak jauh. Tank Panther yang lebih baru, lebih ringan, lebih cepat, dan dengan lapisan baja miring, mampu menembus pertahanan Soviet secara efektif. Dan bergerak maju bersama mereka adalah meriam serbu Ferdinand, menawarkan daya tembak yang menghancurkan namun dengan mobilitas yang terbatas. Namun, Soviet bukan tanpa persiapan. Tentara tank Garda kelima yang dipimpin oleh Jenderal Pavel Rotmistrov siap untuk menghadapi serangan Jerman. Pasukan mereka terdiri dari tank medium T-34 yang tangguh, terkenal dengan lapisan baja miring dan meriam 76,2 mm yang mampu menantang tank Jerman saat berada pada jarak dekat. Tank berat KV-1 meskipun lebih lambat dan jumlahnya lebih sedikit memberikan perlawanan yang tangguh dengan lapisan baja tebal dan persenjataan yang kuat. Selain itu, pasukan Soviet juga mengerahkan berbagai senjata anti-tank, termasuk meriam anti-tank 45 mm dan 76,2 mm yang dirancang untuk menghentikan laju kendaraan lapis baja musuh. Pertempuran dimulai dengan rentetan tembakan dahsyat saat artileri Jerman dan pembom Luftwaffe berusaha melemahkan posisi Soviet. Namun, meskipun upaya-upaya tersebut, pertahanan Soviet tetap kokoh. Saat tank-tank Jerman maju, mereka menghadapi posisi anti-tank yang sudah dipersiapkan dengan baik, ladang ranjau dan infanteri yang bertahan di parit, yang memperlambat kemajuan mereka dan menyebabkan kerugian besar. Pertempuran pun meningkat menjadi pertempuran jarak dekat, dengan tank-tank bermanuver di medan perang yang dipenuhi asap dan saling menembak dari jarak sangat dekat. Udara dipenuhi bau menyengat bahan bakar yang terbakar dan deru tembakan yang memekakkan telinga. Tanah dipenuhi puing-puing tank yang hancur. Bangkai-bangkai mereka menjadi pengingat suram akan ganasnya pertempuran itu. Di tengah kekacauan itu, Jenderal Huth berkomentar tentang tantangan yang dihadapi pasukannya. Kutip kepemimpinan telah berhasil mengatasi kecenderungan rutinitas yang selalu ada dan ketidakberdayaannya dalam menghadapi situasi tak terduga. Tutup kutip. Pengakuan ini menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perlawanan yang tak terduga dan sifat medan perang yang terus berkembang. Meskipun serangan awal Jerman berhasil, serangan balasan Soviet mulai memberikan dampak yang signifikan. Tentara tank Garda kelima melancarkan serangkaian serangan terkoordinasi, memanfaatkan kelemahan di garis pertahanan Jerman dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pasukan Jerman yang tersebar tipis dan menghadapi kerugian yang terus bertambah, kesulitan untuk mempertahankan momentum mereka. Pertempuran Prokhorovka langsung menjadi legendaris, sering digambarkan dalam sumber-sumber Soviet sebagai bentrokan tank terbesar dalam sejarah. Menurut catatan Soviet pada masa itu, lebih dari 1.200 tank dikatakan bertemu di medan pertempuran dalam sebuah pertempuran besar.
angka yang memperbesar persepsi tentang skala dan kepahlawanan perlawanan tentara merah. Angka-angka ini dipublikasikan secara luas dan menjadi tulang punggung propaganda masa perang, menggambarkan pertempuran tersebut sebagai perjuangan nyaris apokaliptik antara raksasa-raksasa lapis baja. Namun, sejarawan modern telah merevisi angka-angka ini secara signifikan. Pemeriksaan cermat terhadap catatan Jerman dan Soviet menunjukkan bahwa jumlah tank yang sebenarnya terlibat lebih mendekati 600 hingga 800 di kedua belah pihak. Masih sangat besar menurut standar apapun, tetapi jauh lebih sedikit daripada yang diklaim oleh narasi Soviet. Menurut sejarawan David Glantz, kutip, "Pertempuran Prokhorovka bukanlah pertempuran tank terbesar dalam satu hari dalam sejarah. Itu bukanlah akhir dari kekuatan Panzer Jerman, juga bukan pertempuran yang berpotensi menentukan nasib seluruh perang di front timur. Namun, tidak diragukan lagi, itu adalah pertempuran yang sangat signifikan, dan bagi tentara tank Garda kelima Soviet, itu adalah sebuah bencana." Akhir kutipan. Penilaian yang terukur ini menggambarkan baik mitos maupun realitas Prokhorovka. Meskipun tentara Jerman tidak berhasil menembus pertahanan, dengan laju serangan penjepit yang melambat dan akhirnya terhenti, tentara tank pengawal kelima Soviet menanggung beban utama pertempuran di Prokhorovka. Pihak Soviet mengalami kerugian yang sangat besar, baik dalam jumlah prajurit maupun tank, dengan perkiraan ratusan tank hancur atau dilumpuhkan hanya dalam satu hari. Secara strategis, Prokhorovka berkontribusi pada serangan balasan Soviet berikutnya dan kegagalan operasi Citadel. Namun secara taktis, pasukan lapis baja Jerman tetap bertahan cukup baik di wilayah selatan. Dan serangan balasan heroik Soviet yang terjadi setelahnya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, meskipun itu menandai awal dari titik balik strategis. Prokhorovka tetap menjadi salah satu pertempuran tank paling intens dan ikonik dalam Perang Dunia Kedua karena intensitas dan skala pertempurannya. Pertempuran jarak dekat itu dipadukan dengan pengerahan beberapa tank paling tangguh dalam perang, menciptakan tontonan peperangan lapis baja yang telah memikat imajinasi baik para sejarawan maupun para penggemar. Setelah pertempuran, medan perang dipenuhi dengan sisa-sisa lebih dari 500 tank dan meriam serbu menjadi bukti dahsyatnya bentrokan tersebut. Korban manusia juga sangat besar dengan ribuan tentara dari kedua belah pihak tewas, terluka, atau hilang. Pertempuran Prokhorovka menandai titik balik di front timur. Pasukan Jerman setelah gagal mencapai terobosan yang menentukan terpaksa mundur. Pihak Soviet setelah berhasil menahan serangan, mengambil inisiatif dan memulai serangan balasan mereka, mendorong Jerman mundur dan merebut kembali wilayah yang hilang. Setelah berakhirnya operasi Citadel, pihak Soviet bergerak cepat dari posisi bertahan ke posisi menyerang. Pada pertengahan Juli 1943, Tentara Merah telah menempatkan cadangannya dengan hati-hati, dan dua serangan balasan besar pun diluncurkan. Operasi Kutuzov terhadap tonjolan Orel di utara, dan Operasi Polkovodets-Rumiantsev di selatan menuju Belgorod dan Kharkov. Operasi Kutuzov yang dimulai pada 12 Juli melibatkan lebih dari 1,3 juta pasukan Soviet didukung oleh ribuan artileri dan ratusan tank. Marskal Georgy Zhukov dan Jenderal Nikolai Vatutin mengatur serangan dengan dua tujuan, yaitu mengepung tentara Panzer kedua Jerman dan memanfaatkan sektor utara Jerman yang lemah. Setelah kegagalan ofensif Citadel, pada pertengahan Agustus, pasukan Soviet telah menembus jauh ke posisi Jerman, mengepung kantong-kantong pasukan dan memaksa Jerman mundur dari Orel pada 18 Agustus. Secara bersamaan, operasi Polkovodets-Rumiantsev diluncurkan pada 3 Agustus di sektor selatan, dengan tujuan membebaskan Kharkov dan menghilangkan kehadiran Jerman di Belgorod. Serangan ini melibatkan Angkatan Darat tank pengawal pertama dan kelima, serta banyak divisi infanteri. Soviet menggunakan taktik gabungan senjata, mengordinasikan infanteri, artileri, lapis baja, dan dukungan udara untuk memanfaatkan celah yang tercipta akibat pertahanan Jerman yang terlalu melebar.
Pada tanggal 23 Agustus, pasukan Soviet telah membebaskan Kharkov, menandai terakhir kalinya kota itu berpindah tangan selama perang dan menunjukkan peningkatan keterampilan operasional Tentara Merah. Tanggapan Jerman terhadap serangan balasan ini terhambat oleh kekurangan personel, kendaraan lapis baja yang menipis, dan jalur pasokan yang terlalu terbentang. Hitler menyadari bahwa operasi Citadel gagal mencapai tujuannya dan bahwa tentara Jerman tidak dapat mempertahankan pertempuran berkepanjangan, secara resmi membatalkan Citadel pada 13 Juli 1943. Para komandan Jerman, termasuk Manstein dan Huth, berusaha menstabilkan garis depan, tetapi pilihan mereka sangat terbatas. Unit-unit yang berhasil selamat dari serangan penjepit selatan terpaksa menempati posisi bertahan, seringkali di parit-parit yang disiapkan secara tergesa-gesa dan di balik benteng yang sudah rusak. Kerugian personel dan peralatan sangat parah di kedua belah pihak. Sumber Soviet melaporkan sekitar 430.000 korban selama operasi Kutuzov saja, termasuk lebih dari 112.000 yang tewas. Kerugian Jerman selama operasi Citadel mencakup sekitar 200.000 orang bersama dengan 700 tank dan 1.000 pesawat yang hancur atau rusak. Angka-angka ini hanya sebagian menggambarkan korban manusia dan kerugian material dari kampanye tersebut. Para prajurit menanggung kondisi pertempuran yang ekstrim dan seluruh unit menjadi tidak efektif dalam pertempuran selama berminggu-minggu. Secara strategis, berakhirnya operasi Citadel menandai perubahan permanen di front timur. Jerman, setelah kehilangan inisiatif dan mengalami kerugian yang tak tergantikan, terpaksa mengambil posisi bertahan untuk sisa tahun 1943. Uni Soviet di sisi lain telah menunjukkan efektivitas cadangan yang ditempatkan di kedalaman, pertahanan berlapis, dan koordinasi operasional antara beberapa front. Keberhasilan Kutuzov dan Polkovodets Rumyantsev memungkinkan Tentara Merah untuk kemudian merebut inisiatif, memaksa Wehrmacht mundur, dan membuka jalan bagi serangan-serangan mereka berikutnya. Hal ini akan mendorong pasukan Jerman secara bertahap ke arah barat, yang pada akhirnya berkontribusi pada jatuhnya Berlin pada tahun 1945. Seperti yang diamati oleh sejarawan David Glantz, meskipun Jerman berhasil menghindari kekalahan besar di Prokhorovka sendiri, kegagalan operasi Citadel dan serangan balasan Soviet berikutnya secara tegas mengakhiri harapan untuk merebut kembali inisiatif strategis di front timur. Pertempuran Kursk meninggalkan jejak yang bertahan lama pada Perang Dunia Kedua dan dalam sejarah peperangan lapis baja. Untuk pertama kalinya, Tentara Merah tidak hanya berhasil menahan serangan besar Jerman, tetapi juga mampu beralih dengan mulus ke serangan balasan berskala besar dan berkelanjutan. Keberhasilan operasi Kutuzov dan Polkovodets Rumyantsev menunjukkan bahwa Uni Soviet tidak lagi berperang hanya untuk bertahan hidup. Uni Soviet mampu merencanakan dan melaksanakan operasi terkoordinasi di banyak front, dengan cadangan di kedalaman yang siap untuk mengeksploitasi kelemahan musuh. Semakin majunya Tentara Merah dalam taktik senjata gabungan, koordinasi antara infanteri, lapis baja, artileri, dan dukungan udara menjadi pola untuk kampanye-kampanye berikutnya, yang akan mendorong pasukan Jerman terus mundur ke barat. Bagi Wehrmacht, pertempuran Kursk merupakan pukulan psikologis sekaligus fisik. Kegagalan operasi Citadel menghancurkan aura tak terkalahkan Jerman yang telah bertahan sejak awal perang. Desakan Hitler untuk meraih terobosan yang menentukan telah membuat Jerman kehilangan prajurit, tank, dan pesawat yang tak tergantikan, sehingga mereka harus bertahan secara permanen di front timur. Bahkan, formasi panzer mereka yang paling ditakuti pun tidak lagi mampu mengendalikan tempo pertempuran. David Glantz mencatat bahwa kampanye tersebut mengungkapkan batas-batas perencanaan operasional Jerman dan ketangguhan mesin militer Soviet yang telah belajar untuk menyerap, bertahan, dan pada akhirnya melawan serangan terkuat Wehrmacht. Kursk sejak itu menjadi simbol peperangan yang terindustrialisasi dan titik balik di front timur. Kursk dikenang bukan hanya karena apa yang disebut sebagai pertempuran tank terbesar dalam sejarah, tetapi juga karena persiapan yang teliti, intelijen, dan besarnya upaya dari kedua belah pihak.
Hari ini, Kursk menjadi bukti nyata betapa beratnya perang tersebut. Mulai dari serangan kilat dan manuver yang gesit hingga operasi terkoordinasi yang menguras tenaga. Gabungan kekuatan manusia, perlengkapan, dan perencanaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sejarah militer, Kursk lebih dari sekedar sebuah pertempuran. Itu adalah momen di mana momentum perang secara tegas berubah dan tentara merah mulai maju tanpa henti menuju Berlin dan akhir Perang Dunia Kedua.